Ya, langsung saja kita ke bab 6 tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Ini tentang kita membaca Al-Quran ini. Mempelajari ayat tentang ilmu pengetahuan. Nah, untuk lebih jelasnya, les kemauan ya. Kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu membaca Al-Quran ya? Nah, membaca Al-Quran pasti ada aturannya ya. Ada aturan bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Tidak sembarangan. Di awal pelajaran dulu sudah pernah membahas tentang bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Contohnya ya, kalau dulu itu kalian masih banyak membacanya kaf hayang ain sod dibaca kah hayang aso, alif lam mim alama, alif lam ro alamaro. Nah, ini perlu banyak mengaji lagi ya biar Al-Qur'annya tidak sembarangan membacanya ya. Oke, nah tahukah siapa yang punya ilmu itu? Allah memberikan ilmu. Allah disebut Al-Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu. Nah, kita ilmu itu sangat penting tentunya ya. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan ya tentang mempelajari ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ya. Maksud 55 ini adalah surat urutan ke-55 ayat 33. Yang kedua, ayat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 5 urutan 58, suratnya ayat ke-11. Kemudian ya, setelah itu kita setelah membaca ayatnya akan menerapkan ilmu tajwid, yaitu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, namanya ilmu tajwid. Kemudian cara membaca huruf namanya makhorijul huruf, semuanya harus betul ya. Nah, oke. Untuk itu kita langsung saja untuk membaca Quran surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jangan lupa sebelum membaca Al-Qur'an kita harus membaca ta'awud dan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini membacanya harus baik dan benar. Ya, perhatikan. Ya, Quran surat Ar-Rahman. Ya, semuanya sudah siap? Oke. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Nah, yang kedua, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil masa Astagfirullah. Ulang ini. Ini harus jelas ya. Nah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Berhenti di sini nggak apa-apa karena kepanjangan. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini tentunya ada banyak hukum bacaan tajwidnya dan cara membaca huruf yang baik dan benar atau makhorijil huruf. Nah,
kalau salah membaca ya maklum ya, tapi kalau salah-salah terus itu yang tidak maklum, berarti tidak belajar atau tidak ngaji. Nah, oke, kita akan mempelajari selanjutnya adalah hukum bacaan atau tajwid tentang alif lam ya. Apa itu alif lam? Nah, di halaman selanjutnya ya, penerapan ilmu tajwid tentang alif lam atau al. Al ada dua, al samsiah, al qamariyah. Nah, berikut adalah skema sederhana mengenai bacaan al syamsiah dan al qamariyah. Namun masih ada bagian yang masih rumpang kosong. Nah, ini mungkin merupakan salah satu tugas ya. Nah, untuk bisa menjawab ini ya, hukum bacaan al. Nah, kita ke bawahnya ini ya, anak-anak. Nah, di bawahnya ya, hukum bacaan al dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama al samsiah dan yang kedua al qamariyah. Menurut Pak Aske itu yang mudah bacanya asyamsiah, berarti idgham ya, berarti alnya tidak dibaca. Nah, al qamariyah idhar, berarti alnya dibaca. Ini kenapa dinamakan samsiah dan qamariyah? Samsiah ini artinya adalah matahari, qamariyah adalah bulan. Nah, jadi kalau kita melihat matahari kan ada tetapi silau tidak jelas, makanya ada tetapi tidak dibaca. Tapi jangan sampai ada tapi tidak dianggap. Tapi ini ada namun tidak dibaca ya. Kalau hati kamu mungkin ada buat dia tapi dia tidak membacanya. Aduh, jangan baper ya. Nah, kalau samsiah itu jelas alnya dibaca. Kalau samsiah itu dimasukkan, berarti alnya tidak dibaca tapi cara alnya itu ada tulisan alnya. Nah, ini al ini. Nah, ini al, bukan mau muter-muter. Kemudian al qamariyah alnya dibaca. Nah, agar lebih jelasnya perhatikan ini. Nah, pembagian huruf asyamsiah ini biar mudah. Asyamsiah berarti yang idgham, berarti alnya tidak dibaca walaupun ada tulisan alnya. Nah, ada 14, ta, tha, da, za, ro, za, sin, shin, so, do, zo, lam, nun. Nah, bacanya harus jelas, harus benar. Itu adalah makhorijil huruf. Nah, contohnya berikut ini. Ini bacaan al syamsiah atau as-syamsiah, berarti alnya ada tetapi tidak dibaca al. Nah, contohnya ini. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini tidak ada bil nas. Ini langsung karena ini adalah idgham, memasukkan alnya ada tetapi tidak dibaca. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini adalah al samsiah. Ada tetapi tidak dibaca, langsung masuk ke huruf setelah lam ini ya. Nah, yang kedua, ini berarti hukumnya alif lam bertemu dengan na. Ini yang menyebabkan dibaca al samsiah. Ada alif lam ya, ini bertemu dengan na, berarti dibacaan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini alif lamnya ini bertemu dengan na. Yang kedua, ada contohnya alhaakumut takatsur. Nah, apa dibacanya adalah alhaqumut takasur, bukan alhaqumul. Itu alhaqumut takasur, berarti ada alif lam bertemu ta. Ini dibaca alif lam atau al syamsiah ya. Alnya tidak ada tetapi tidak dibaca alnya, langsung masuk ke huruf setelah alif lam, yaitu langsung huruf ta. Nah, cara membaca alif lam secara semacam ini harus diidghamkan atau dimasukkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham syamsiah. Sedangkan dalam
penulisan huruf syamsiah selalu bertasjid bila didahului al. Jadi ciri-cirinya ya, ada huruf alnya tetapi tidak ada sukun. Sukun itu harokat sukun, tapi tidak ada harokat apapun, tapi langsung masuk ditasdidkan ke huruf setelah al. Ini contoh ciri-cirinya ya. Jadi alnya tidak dibaca, langsung dimasukkan, makanya idgham ya. Ini yang kedua, ada alif lam qamariyah. Suatu lafaz mengandung bacaan al qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf dari 14 huruf hijaiyah. Ya, perhatikan huruf yang termasuk al qamariyah: alif, ba, ja, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, seperti tadi cuma kebalikannya, ini alnya dibaca. Contohnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalian jawab Allah itu ya. Nih, inna a'tainakal kautsar. Nah, ini ada alif lam. Setelah alif lam bertemu dengan K diikuti selanjutnya K, maka dibaca ada sukunnya, tidak ada tasdidnya. Ini kan sukun ini. Nah, kalau sukun ya berarti alnya dibaca inna a'toina kal kausar ya, tidak ada. Nah, ini kalau komariah gampang, pokoknya anak al ya komariah. Kalau ada alif lamnya tidak ada sukunya, berarti samsiah, langsung ditanda tasdidnya. Yang kedua ya, narullahil muqadah. Nah, ada apa? Alif lam bertemu dengan mim ya, berarti di alif lamnya ada sukun, berarti dibaca qamariyah atau jelas. Nah, bacaan alif lam semacam ini dibaca jelas sehingga disebut idhar qamariyah. Begitu anak-anak, ada gambaran. Jelas, Mok? Lanjut. Oke, siap-siap. Kalau sudah lanjut, ada pertanyaan? Insya Allah mudah, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita mempelajari makna dari Quran surat Ar-Rahman. Untuk alif lam qamariyah syamsiah ada pertanyaan atau tidak, anak-anak? Duduk, Bu. Lanjut saja, kita sudah gaspol, insya Allah mudeng. Oke, kalau begitu kita ke makna perkata dari Quran surat Ar-Rahman. Nah, mana ayat yang pertama? Ya masyaro. Ya masyaro artinya wahai golongan. Ya masyarol siapa? Al jinni wal insi, jin dan manusia. Jin dan manusia, golongan jin manusia. Kenapa? Ada apa dengan mereka? Ini statoktum, jika kalian sanggup untuk apa? Antang fudu, untuk menebus apa? Min aktori, dari sebagian penjuru mana? As-samawati wal ard, langit dan bumi. Untuk apa? Fa'fudu, maka tembuslah. Kenapa ditembus? Latang fudu, kalian tidak akan menembusnya. Kenapa tidak mungkin? Illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah. Jadi kita ini menembus penjuru langit dan maksudnya dengan pengetahuan itu ya, pastinya diridhoi oleh Allah. Oke. Nah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman ayat surat ke-55 ayat ke-33. Nah, ini gambarannya. Anak-anak sedang belajar mengaji bersama, berarti kita menembus langit dan bumi, yaitu dengan cara menghilangkan kebodohan. Salah satunya kita bisa membaca Al-Quran dengan cara mengaji. Sing ora tau ngaji contoh macane kahaya ngaso alama alaro ya satu sama. Ya, ngaji maning ya, mumpung
ada waktu, ada kesempatan untuk mengaji. Kalau tidak mengaji, ngajak di suatu hari nanti. Oke, ayat yang kedua Quran surat Al-Mujadalah. Surat ke 58 ayat ke 11. Nah, kita artikan ya biar materinya ini materi terakhir cepat selesai. Oke. Nah, ya ayyuhalladzi. Siapa? Hai orang-orang. Orang-orang yang berapa? Ya ayyuhalladzi, ini orang-orang amanu yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ya Allah mengumpulkan memperingatkan orang-orang beriman untuk apa? Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian. Apa yang dikatakan? Tafassahu, berlapang-lapangkanlah kalian. Di mana? Fil majalisi, di dalam majelis. Untuk apa? Fafsahu, maka berlapang-lapangkanlah. Dengan cara apa? Ansuzu, berdirilah kalian. Kemudian fangsuzu, maka berdirilah ya. Yarfa'illah, Allah mengangkat siapa minkum di antara kalian utul ilma, orang yang berilmu. Apanya yang diangkat? Darajatin, derajatnya. Dengan apa? Bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Ya. Khabirun, Allah maha teliti. Nah, ini ya berarti penting tidak kita mempelajari ilmu ya, sangat penting. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdiri, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, ini berarti lapangan ini saya melawan untuk maaf. Beda katakanlah kamu berdirilah, maka derajat orang beriman. Nah, ya. Berarti perintahnya untuk apa? Berlapang-lapanganlah dalam majelis, maka lapanganlah, ini saya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Nah, tuh ya, mengangkat orang yang mau belajar, mengangkat derajatnya ya. Nah, isi kandungan kalian bisa dibaca sendiri ya, karena ini materinya sudah agak lama. Untuk tugasnya ya, tolong diperhatikan. Nah, ini karena tidak ada tatap muka ya, hafalannya tidak. Nah, untuk tugasnya ya, perhatikan. Nah, ini tugasnya yang ini anak-anak. Ini yang nomor 2 dan nomor 3. Berarti salinlah kalimat Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah terdapat dari idgham syamsiah di bawah ini. Nah, nomor 2. Nah, dari nomor 2, dari hukum bacaan idgham syamsiah dan Al-Qamariyah, hukum bacaannya di sini misalkan alif lam bertemu apa ya, misalkan hurufnya apa, kalian taruh di situ ya. Intinya salin ayat ya, salin Quran surat Ar-Rahman yang nomor 1 Quran, tulis surat Quran Ar-Rahman ya, tulis Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah. Kemudian dari yang ditulis itu nomor 2 ya. Nah, dari sini misalkan di sini terus dicarikan apa? Ini misalkan ya maksarul jinni ya, di garis bawah al jinni itu apa, wal insi apa ya, yang ada al-alnya misal as-samawat apa ya. Tuh, sampai yang terakhir sampai
Ini ayat ini ditulis ya semuanya, ditulis ini nomor 1. Nomor 2 ya, setelah ditulis ya di garis bawah. Nah, di garis bawah al-jini nomor 1, kemudian wal insi nomor 2 ya. Kemudian sampai nomor terakhir, nomor 1 sampai yang terakhir, kemudian itu ditulis ulang di bawahnya ya. Al-jini sama dengan, misalkan al-jini sama dengan, kemudian ini al-jini al-qamariyah, alasannya alif lam bertemu dengan jim sampai terakhir. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, soalnya itu Pak Aska tugasnya ulangi lagi ya. Kalian menulis ulang di dalam buku ini ya, 2 ayat ini ditulis semuanya. Kemudian setelah ditulis, artinya tidak ya tidak apa-apa karena di buku sudah ada ya. Di garis bawahi yang alif lam, misalkan al-jin, wal insi. Dan di garis bawah ini dikasih nomor 1 sampai yang terakhir. Kemudian dikasih nomor, kemudian keterangan ya. Nomor 1 al-jini ditulis, kemudian sama dengan alif lam bertemu dengan jim, dibaca idgham, dibaca alif lam atau al-qamariyah itu. Setelah itu ya, untuk minggu besok adalah ulangan ini. Jadi nanti setelah selesai difoto ya tugasnya, kemudian dijabri ke Pak Aska. Oke, untuk itu sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dikerjakan, dikumpulkan ya, paling akhir hari hari Sabtu ya, Sabtu pagi sudah harus selesai, berarti tugasnya selama seminggu ini. Oke, sekian. Marilah kita akhiri dengan membaca doa akhir pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bukti ya, bukti mengikuti pembelajaran, komen di kolom komentar nama, kelas, nomor absen. Itu juga diperlukan screenshot. Terus screenshotnya di akhir video ini, jangan di awal. Kalau di awal tidak dinilai atau dianggap tidak hadir. Sekian, terima kasih.